dafi'atan kulli syarrin jalibatan likulli khairin lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyayikhina ya Allah. Khususan ya Allah Kiai Haji Mustamin bin Haji Muhammad Ramli bin Haji Muhammad Amin. Khususan ya Allah Kiai Haji Muhammad Abrar bin Dahlan. Khususan ya Allah Kiai Haji Sarwani Abdul Bangil. Khususan ya Allah Kiai Haji Sarwani Dui Bali Fafan. Khususan ya Allah Kiai Haji Muhammad Ramli. Khususan ya Allah Kiai Haji Muhammad Asra. Khususan ya Allah Kiai Haji Amir Irfan Pangkajul Mukarramah. Khususan ya Allah Si Yasin Al-Fadani ya Allah. Khususan ya Allah Kiai Haji Zainuddin. Khususan ya Allah Kiai Haji Muhammad ya Allah. Wasulihim wa qura'ihim. Khususan ya Allah Bisahibil Kitabul Nabis ya Allah Si Muhammad Idris bin Nabis birahmatika ya arhamar rahimin. Sayyidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftaqi abwabi rahmatillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul kiram yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yaitu al-ustaz, yaitu Ustaz Junaidi, dan juga bapak pengulu kita yang hadir pada malam hari ini. Ulun senang bapak pengulu hadir, jadi mau nikah nyaman dia. Kemudian bapak pembakal kita yang mudah-mudahan mereka ini dipanjangkan umur, disehatkan badan, dikabulkan hajatnya, hajat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ditambah rezekinya, ditambah kemuliaannya dunia dan akhirat, kemudian ditambah rumahnya dan bininya. Kadawani maminakan bagaya itulah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan asbab yang hadir di majlis yang mulia ini Allah selalu mencurahkan rahmat kepada pian yang hadir di dalam dunia ini sampai nanti ke dalam akhirat, sehingga kita nanti bertempat dalam surganya Allah. Tidak ada orang yang masuk surga karena amal. Tidak ada orang yang masuk surga karena ibadah. Tapi orang yang masuk ke dalam surga, dimasukkan Allah ke dalam surga karena rahmat Allah. Cuma kalau kita hendak mendapat rahmat Allah, wasilahnya, jalannya beribadah. Jangan mengharap rahmat Tuhan aja. Aku aja kena daerah mengharap rahmat Allah aja. Sembahyang kada, subuh sembahyang kada, zuhur kada, majelis kada, beribadah kada, mengharap rahmat Allah. Jangan lah. Atau umpamanya mengharap, aku je berharap malaikat menimbai aku kaina kana neraka talimpuah ke surga. Harapan semacam ini
harapan yang keliru. Harapan yang baik kita untuk dalam akhirat selama kita di dunia ini, harapan supaya selamat di akhirat, yaitu adalah mencari rahmat Allah dengan jalan beribadah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi an-nas ini dibawa dengan alif lam ma'rifah. Wahai manusia, manusia yang mana? Manusia yang beragama Islam. Khususnya kita orang agama Islam dipanggil oleh Allah, wahai manusia, sembahlah olehmu akan Tuhanmu yang menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Niscaya kalian termasuk orang yang bertakwa. Bila kita sudah beribadah lawan Allah, dimasukkan Allah menjadi orang yang bertakwa, ujub-ujub inya bertakwa. Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kalian akan Allah sebenarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, tidak dimatikan kalian kecuali dalam keadaan muslimun, artinya selamat. Bila bertakwa, salam. Siapa nama takwa? Tukang hatib, tukang khutbah setiap Jumat, julur-julur ilat, pewihan untung. Ittaqullah, bertakwalah kalian. Mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah, itu adalah makna takwa. Tapi ahli mufassir menafsirkan kalimat takwa, bagaimana takwa itu? Maka huruf takwa ada 4 huruf takwa nih. Pertama huruf apa? Ta. Yang kedua huruf qaf. Yang ketiga huruf waw. Yang keempat huruf ya. Ada yang mengatakan yang keempat huruf alif. Takwa sama pada panjang. Lalu apa mananya takwa itu? Yang pertama adalah huruf ta. Orang yang bertakwa itu, ta itu adalah pahamannya, tafsirannya tawaduk, rendah diri. Tawaduk, rendah diri. Kada sombong. Bisi wajah nang bungas nang kaya ulun nih, ada sombong. Bungas kaya ulun nih, masa kenal itu ya. Makanya ulun paling takutan berjalan seorangan kalau pina di perpustakaan inian. Baisi rumah nanggana kada sombong, baisi mobil kada sombong, jadi orang sugih kada sombong, jadi orang alim kada sombong, jadi orang miskin kada sombong. Nah, kada disombongakan. Iyan menerawang miskin itu apa disombongkan? Padahal sebenarnya kedua, nang sugih itu apa nang disumbungakan, nang alim itu apa disumbungakan, nang bisi rumah gana bermobil apa nang disumbungkan, kadada nang disumbungkan. Kenapa? Semuaan itu bukan milik kita, itu adalah majas, pinjaman dari Allah. Yang namanya pinjaman suatu saat akan diambil oleh Allah. Hujan narik
hotel kada anak babi ini kada tahu lagi rahmat pun. Kayak apapun kita hidup dalam dunianya, amal ibadah begitu banyak kita lakukan, 70 tahunkah, 100 tahunkah, ribuan tahunkah kita beribadah, ada di hati kita sekecil jarrah, lebih kecil daripada debu yang kecil. Ada sifat sombong dalam hati kita. Oh, ada sedikit sifat sombong, padahal kita beribadah 70 tahun, 100 tahun, niscaya kada pacangan masuk ke dalam surga. Orang sombong tempatnya di mana? Di mana? Oi, di neraka. Tidak takutan benar. Lalu tawaduk ini, ada tawaduk ini rendah diri kepada Allah. Rendah diri kepada Allah, diperintahkan Allah sembahyang, inya sembahyang. Diperintahkan Allah puasa Ramadan, inya puasa. Diperintahkan Allah bayar zakat, karena inya ada punya harta, dia berzakat. Diperintahkan Allah naik haji, karena inya mampu segala-galanya, maka dia naik haji. Diperintahkan Allah bersedekah, dia bersedekah. Diperintahkan Allah nuntut ilmu, dia nuntut ilmu. Dilaksanakan perintah Allah, dan apa yang dilarang Allah dia tinggalkan. Ini orang nang tawaduk, bagian daripada takwa. Kemudian yang kedua, takwa itu adalah huruf qaf. Apa artinya huruf qaf? Qanaah. Qanaah itu orang yang bertakwa, bersifat qanaah, merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, merasa cukup. Baisi duit 1 juta, merasa cukup. Baisi rumah halus gananya, sadang gananya, merasa cukup. Baisi bini saikom, merasa kurang. Itu kada panah. Jadi diberi nikmat oleh Allah. Kalau Allah memberi nikmat satu buah rumah yang kecil, dia merasa cukup, dia bersyukur kepada Allah. Karena merasa cukup itu menimbulkan syukur di dalam dirinya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan rumah yang kecil. Alhamdulillah Engkau memberikan akan seorang istri yang cantik walaupun miskin. Alhamdulillah Engkau memberi tanah 1 hektar kepada ulun. Alhamdulillah Engkau memberikan kesehatan. Alhamdulillah hari ini beri duit Engkau hanya 100.000 dapat berjualan. Dia merasa cukup apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Ini adalah orang nang qanaah, termasuk adalah sifat orang nang bertakwa. Lalu kapala kada pusing, amunnya kada merasa cukup, kepala pusing. Baisi dini sudah bungas, melihat bini orang di tetangga sebelah rumah aja bungas bener bini orang. Bini seorang sudah bungas, melihat bini orang pina bungas. Bini seorang sudah lama, melihat bini orang pina behinul lagi. Pusing kepala mikirakan. Ingat, masalah dunia pandang yang di bawah, masalah akhirat pandang ke atas.
Kalau masalah dunia kata Nabi, pandang ke bawah, jangan memandang orang yang lebih kaya daripada kita, pandanglah orang yang lebih miskin daripada kita. Kalau masalah akhirat, jangan memandang ke bawah, pandanglah orang yang di atas. Oh, si A ini cangkal beribadah, si A ini sering bangun tahajud, si A ini sering ke majelis ta'lim, si A ini sering dia untuk menuntut ilmu. Kita pandang orang yang di atas daripada kita kalau masalah akhirat. Masalah dunia pandang ke bawah. Ini misalnya inilah ulun ini kada bungas, ulun pandang guru Junai, guru Junai bungas pada ulun, pusing dikirakan. Ulun pandang ke sebelah kanan, nyata bungas ulun sini sudah tua, hampir pusing kepala, dua sudah. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu adalah wow. Apa artinya wow? Wara'un. Apa artinya warak? Orang yang bertakwa, orang yang bertakwa itu warak, artinya memelihara dirinya daripada yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawa kada kita memelihara diri kita daripada yang dilarang Allah? Sudahkah kita meninggalkan riba? Sudahkah kita meninggalkan perbuatan maksiat lainnya? Berzina, minum mabukan, berjudi, menggibah, memfitnah. Sudahkah kita bisa menjauhi itu semua? Kalau bisa menjauhinya, berarti kita kawat memelihara diri kita, disebut adalah warak, termasuk kita orang yang bersifat takwa. Menjaga batang tubuh kita ini kawat ada, belum lagi yang lainnya. Di batang tubuh kita ini, dalam kitab Kifayatul Ulam, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat la ilallah Muhammadur Rasulullah menjadi 7 bagian. Pertama la, yang kedua ilaha, yang ketiga illah, yang keempat Allah, yang kelima Muhammadun, yang keenam Rasuluh, yang ketujuh Allah. Tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 7 bagian. Hurufnya 24 huruf, 24 jam malam siang hidup kita diberikan oleh Allah. Lalu 67 bagian kalimat syahadat ini apa tamsilnya? Ada 7 anggota pada batang tubuh manusia, hamba-hamba Allah yang berfungsi untuk melakukan sesuatu di dalam dunia, baik dia melakukan ibadah maupun dia melakukan perbuatan maksiat. Apa 7 anggota itu? Pertama, kedua mata, yang kedua telinga, yang ketiga mulut, yang keempat kedua tangan, yang kelima kedua kaki, yang keenam perut mengandung makanan, kemudian yang ketujuh apa? Burung cakukur, kemaluan. Mata bisa melihat yang baik, bisa melihat yang tidak baik. Telinga bisa mendengar yang baik, bisa mendengar yang tidak baik.
mulut bisa berkata-kata yang baik, bisa berkata-kata yang tidak baik, tangan bisa melakukan yang baik, bisa melakukan tidak baik, kaki bisa melangkah ke tempat tidak baik dan bisa melangkah ke tempat yang baik, perut bisa makanan yang halal ditampungnya, ada juga yang tidak halal, yang haram. Kemudian kemaluan bisa melakukan perbuatan zina dan bisa melakukan perbuatan ibadah yang baik. Bujur udah. Nah, babi dia mengantuk Pak. Bah mengantuk ini paloi bener. Mulutnya seharian lagi kan udah guring gamina. Tiba digempar langsung ke sini. Nah, nasib orang jadi tuan guru itu adalah laki-laki panggilan. Laki-laki panggilan kalau tapi bukan bibinya nama manggil, bisa juga manggil baca manakib, bukan panggilan sembarang panggilan. Belenya 7 anggota badan nilai ibadah, maka inya menyempurnakan 2 kalimat syahadah nang 7 bagian tadi. Belenya maksiat, 2 kalimat syahadah itu rusaknya. Siapa nama rusak? Iya, anggota badan 67 diri kita ini nama rusak. 2 kalimat syahadah, 2 kalimat syahadah bagus saja sampai kiamat, sampai ke akhirat. Tapi kita nama rusak kada bisa menyempurnakan. Tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan yang disembah, yang kuasa, yang berkehendak, yang apalagi yang melihat, yang tahu, yang hidup, yang berkata-kata kecuali adalah Allah. Setelah kita ucapkan, kita yakin dalam hati kita. Tasdiqum bil qalbi, meyakini dengan hati. Setelah kita yakin bahwa Tuhan kita Allah yang segala-galanya, maha kuasa, maha berkehendak, maha melihat, yakin Allah melihat dengan perbuatan kita, yakin mendengar Allah kepada perbuatan kita, apapun Allah tahu dengan apa yang kita lakukan, suara apapun termasuk dalam hati kita Allah mengetahui. Kalau yakin, kadang mau lagi berbuat maksiat. Lalu apa? Wa amalun bil arkan, mengamalkannya dengan batang tubuh. Kayak pemamalakan mata melihat yang baik. Jangan tiap subuh, anda mandi subuh main tayu rabbihira. Rabbihira janda. Mata minah melihat namanya. Makanya kita mengaji ilmu kitab Darun Nafis ini kita ajarkan untuk apa? Mengenali diri kita ini dari mana asalnya, kayak apa kejadiannya. Kamu sudah tahu, kadang mau lagi nya nang kada bagus loh. Bahkan kamu sudah pian bermarifat lawan Allah. Manusia diciptakan Allah lebih baik, lebih sempurna daripada makhluk yang lain. Tapi kita lahir ke dalam dunia ini disuruh Allah menyempurnakan lagi diri kita supaya ujung-ujung sempurna diri kita. Siapa yang sempurna dirinya? Adalah orang yang mengenali dirinya sehingga dia kenal dengan Allah. Kamu sudah nangga itulah, kada takutan begitu. Hidup kada takutan, mati kada takutan, miskin kada takutan, sugih pun kada takutan juga, kada sombong dan sebagainya. Kenapa? Dia sudah tahu siapa itu Allah, siapa itu dirinya.
ulun alhamdulillah amanah aja. Ujar guru ulun almarhum, salah satu guru mengatakan sudah wafat beliau, Syekh Abdullah Muttalib Al-Zahri, salah satu yaitu murid daripada Habib Tahir, Muhammad Tahir Kota Baru. Nak, ujar sini, dimanapun engkau berada, dimanakah, kapanpun engkau waktunya, dan dimana engkau berada, kapanpun waktunya, jangan engkau bersedih, jangan engkau berduka cita, jangan engkau takut, karena kalau Allah itu sayang lawan kamu, cinta lawan kamu. Walaupun saduniaan orang benci lawan kita, di kampung itu orang sarik lawan kita, membenci kita, kada dikawani orang segala macam, kada ribet lagi dirinya. Kenapa? Dia memandang la ilaha illallah. Jadi semua anangan dalam dunia ini itu adalah sesuatu bukti ya, bahwa Tuhan itu ada. Lalu kita memelihara diri kita ini dengan sebaik-baiknya. Kayak apa memelihara? Oh, memelihara dengan baik, balanya baik, kita ambil, balanya buruk, jangan. Untuk apa? Untuk menjaga dua kalimat syahadah tadi. Iya, mau capakan sudah bisa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hati pian yakin aja Tuhan ada Muhammadur Rasulullah, belum tentu kawa ma'amalakan wa amalun bil arkan, ma'amalakan dengan batang tubuh bisa, belum tentu. Yang keempat adalah huruf ya, yaitu apa? Adalah yakin kepada Allah. Yang namanya yakin ini kan ada ragu-ragu lagi. Oh, kalau syak, waham, zon, bersangka-sangka atau sak ragu-ragu, kan ada yang namanya sak dan zon, waham. Oh, itu adalah nang kada bagus di dalam diri kita, dalam sangkaan kita, ragu-ragu. Yang namanya yakin, bujur-bujur, artinya yakin kepada Allah. Kada ragu-ragu lagi. Kita tidak ibadah Allahu Akbar sembahyang duha 2 rakaat. Siapa sembahyang duha ujian Nabi 8 rakaat atau 12 rakaat atau 2 rakaat paling sedikit, ma'amalakan, dimurahkan rezeki. Sembahyang ya, kita kada minta rezeki, yang penting sembahyang, yakin Allah memberi. Ini kada sembahyang 2-3 bulan kada masuk ibu aja, mau bedanya Tuhan nih. Ragu, sangka nak ada baik. Lalu rupiah keempatnya ada mengatakan ya, ada alif, tulisannya apa? Alif itu ikhlas. Dalam kitab Hifayatul Ulam, orang yang mengamalkan 2 kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terakhir selain yakin rupiah alif ikhlas, wajib punya ikhlas. Biar baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kalimat syahadatnya. Kalau asyhadu kesaksian aja, tulisannya la ilaha illallah Rasulullah. Adakah tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hurufnya batitik sebiji adalah? Adakah sebiji nama titik hurufnya? Tidak ada kan? Apa pahamannya? Huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kada ada batitik, satu pun tidak ada yang batitik. Artinya orang yang mengamalkan 2 kalimat syahadat hidupnya wajib ikhlas. Ikhlas, mengamalkan ikhlas ningali ya. Ke majelis taklim nasab kali dalam setengah bulan
2 kali dalam sebulan. Kawalan mengamalkan ikhlas. Yang namanya ikhlas ini turun ke majelis taklim, kada tulis kanan, kada tulis kiri hatinya, kada memandang kanan kiri, hadapan kada memandang, nang dipandangnya beribadah karena Allah, untuk ilmu, kada memandang mengapa-ngapa. Bujur-bujur kita ini memandang wujudullah, adanya Allah. Kita ke majelis, adanya Allah. Di mana hati kita lillahi ta'ala, kada mandang yang lain. Di majelis minuman kada apa, bawadai kada apa, benasi kada apa, ada tahu ini. Ini kada di betul majelis apa geran makanan yang lain ini. Jar kawan menadangkan sapi pak, cuma ilatnya sekalinya ilat sapi. Oh, jengkem nih. Berat yang menanamkan ikhlas orang. Sedikit aja nila bila kada ikhlas karena yang lain kafir, syiriknya. Ibadah 70 tahun seorang hamba Allah, setelah dia mati ruhnya diambil oleh Allah, lalu disidang. Kata Allah, wahai fulan bin fulan, wahai hambaku yang beribadah 70 tahun, maukah engkau masuk surga karena rahmatku, bukan karena amal ibadahmu 70 tahun? Dia menjawab, saya tidak mau ya Allah masuk karena rahmatmu, tapi saya ingin masuk surga karena amal ibadah 70 tahun aku menggawi lapah Tuhan. Kajian kita jabut olah malam-malam belajar ilmu, tahu itu anakku. Kenapa kada mau? Ya aku lapah menggawi 70 tahun, kada satu umat 70 tahun beribadah malam siang, sembahyang sunat begitu banyak, bersedekah banyak, sembahyang malam juga banyak. Masa aku masuk ke surga karena rahmatmu ya Allah, kada karena amal ibadah 70 tahun? Tinggi kata Allah. Kalau engkau ingin masuk surga karena amal ibadahmu 70 tahun, silakan terlebih dahulu engkau masuk ke neraka selama 70 tahun. Silakan masuk neraka selama 70 tahun. Umat 70 tahun masuk neraka ya kan? Nang satu umat aja lah, gigi nang putih hitam, bakarak hitamnya, tabakar api neraka. Siapa yang tanah api neraka, angkat tangan. Hah? Nyaman keadaan kita anda ke dalam salawat, lampu colok dulu. Ada nyaman. Dalam dunia kita semua mengenal ya Allah, rasa jaga sudah, rasa banyak beribadah sudah, rasa pembaikan pada orang lain sudah. Padahal itulah kesombongan yang menyebabkan kemusyrikan di dalam dirinya. Ujar Allah, wahai hambaku, tahukah engkau kenapa aku memasukkan engkau ke surga? Bukan karena rahmatku, bukan karena amal ibadahmu. Amal ibadahmu 70 tahun itu walaupun lama engkau rasakan beribadah lama, tahukah engkau rahmatku itu lebih besar daripada amal 70 tahun engkau kerjakan. Mana rahmatku kuberikan kepada engkau? Yaitu adalah berupa nikmat gua mata, gua telinga dan lain sebagainya. Mata sebiji saja ditimbang dengan amalmu 70 tahun, niscaya berat rahmatku sebiji mata daripada amal ibadahmu 70 tahun. Banyak kadar nikmat dari Tuhan, banyaklah, banyaklah. Jadi dunia banyak kadar. Berapa bini dia? Belum lagi bini. Kalau urut bini alhamdulillah, artinya nang talihatnya 2 ekor aja. Talihat. Nang ada talihat tawang. Tu Allah nama lihat. Coba kata Allah, engkau
Isa, betapa banyak rahmat yang kuberikan kepada engkau dalam dunia. Batang tubuhmu yang lengkap kuberikan, belum lagi harta yang kuberikan, belum lagi jabatan yang kuberikan, dan lain sebagainya. Wahai hambaku, kalau engkau mensukakan amal ibadahmu, engkau keliru. Berarti engkau beribadah ingin masuk ke surga. Ada kan yang beribadah mencari pahala? Angkat tangan. Oi. Makanya orang beribadah kadang mengharap pahala. Cuma yakin kita bila kita beribadah, Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, in ahsantum wa ahsantum, jikalau kalian baik, balas baik. Wa in asyaktum balha, kalau kalian jahat, maka aku balas jahat juga. Yakin ya? Jadi jangan beribadah mengharap pahala, mengharap surga, jangan. Yang penting luruskan dulu beribadah nih. Kita nih bujur-bujur karena Allah, memandang wujudullah, memandang adanya Allah. Bisa enggak kita mengekalkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam diri kita? Hati kita yakin Allah yang maha tahu, maha kuasa, maha balian. Kita beribadah, Allah melihat bagaimana lurusnya niat dalam hati kita. Siapa ikhlas, selamat daripada kemusyrikan dan kekafiran. Makanya ulun alhamdulillah undang ceramahnya lah. Ini majelis hampir full 1 minggu. Insyaallah malam Ahad ada 2 orang minta di luar Banjarmasin. Rajab ini sudah masukkan, banyak yang masuk sudah. Maulid tadi 2 kali paling sedikit sehari, terakhir seminggu di Kalbar. Alhamdulillah orang bertanya berapa guru ngundang pian duitnya, amplopnya berapa, ulun kadang menang amplop gitu, dan isinya Allah, jangan isinya duit. Oh berapa kalau guru merah majelis taklim dimasukkan berapa membari, tidak pernah ulun mentargetkan berapa yang mengundang, asal ada waktu ulun, tidak ada tabarungan, tidak ada tabrakan jadwal ulun kabulkan. Nama undang siap-siapkan lapangannya, tidurnya di mana ulun, jangan di hotel ilah. Pernah sekali undang di hotel ilah di Langgar, nyamuk kibak kapulang. Kalau mau betul. Kami banyu gak ada, mandi segayuna halus, mandi surianya mulai suri pulaknya. Kada apa-apa, kada kau disesali. Kenapa? Nang berlaku innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Apa artinya kita? Apalagi ayat ini, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hafal? Di mana surah mana nih? Surah apa? Hah? Yasin pula. Kalau itu Al-Baqarah. Enggak ada sawat hafal gitu semua ya. Ayo ulut pernah diundang orang lah jauh bandana tempatnya, mobil naik speed pulang 3 jam naik speed, disambut lengan sepeda motor, jalannya 5 jamnya sampai, jalannya kadang aspal tanah abang. Maka musim kemarau badabu kopi yang putih ulunnya jadi kuning, nah dipapai. Bayi pulang isinya banyu di sini juga, saya si pagi di harus hibak tadi di banyu tadi. Ya berani ini. Berapa mulik bisa orang 200 ya. Tahun Dudi mengundang pulang si Bungol nih. Sekalinya mulik 2 juta. Rupanya dulu tuh muliknya salah dulung kalau apa pengajian 2 jutanya.
tepak huruf kan jangan salah dulu guru dunia. Ikhlas, makanya belajar ilmu tuh. Nabi sudah madahkan mana arada dunia fa'alaihi bil ilmi, barang siapa menghendaki akan dunia maka carilah ilmu dunia itu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, barang siapa menghendaki akhirah maka tuntutlah ilmu akhirat itu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, barang siapa menghendaki dunia dan akhirat maka tuntutlah ilmu dunia akhirat. Lengkap dunia akhirat ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami Allah, ulun meminta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, niscaya dilepaskan, dibintingi daripada api neraka. Kalau dunia baik karena ada ilmunya, di akhirat baik maka selamat daripada api neraka. Ya kita belajar ilmu nih lah, jangan sampai belum hanya salam berapian. Ini mulai adalah mulai kita nih mamina minggu kaina berkurang seorang yang pamannya 2 lembar berkurang, 3 lembar berkurang, para habis kurangnya. Hai kita di barak matian sudah nang Tuhan anom bebarak tahu sangat mati bujur tidak? Nah, oh jangan menyangka bahwa nang anom itu jauh daripada mati. Kenapa bebarak mati? Setiap hari kesempatan hidup kita nang panjang itu berpindik laksana lilin itu dari atas dibakar lawan apinya ke bawah. Iya, hidup kita, umur kita seperti itu. Jangan merasa panjang umur, makanya ulun lah merasa habis hidup nih. Makanya gunakan kesempatan hidup ulun beribadah, babini banyak. Menambah jurian. Seorang guru itu, orang alim itu dalam kitab I'anah sangat disunahkan babini lebih daripada 1 supaya banyak keturunan nang alim-alim lah. Nang ada guru jangan. Kami aja guru dunia buat. Kayak lu nih bandini 2 ada bapak dan sunnah muakkad orang alim itu bandini banyak supaya banyak duit. Makanya untuk kalam bayar dalam babin sini 11 di dalam kitab silsilah beliau itu dini 11 hanya beberapa orang nang kadang menurunkan anak nang lain anak barataan dari Bugis ada, dari kerajaan ada. Makanya ulun nih anak lebih kayak itu banyak juga jajan kit sih kong. Misalnya nih sampai pas anak dulu naik paksa menyambut abah bisa karena kawaya menjadi pinantu pasti abah nyedak. Entah anak pangulu nyaman lagi tinggal jadi saksi ya bisanya. Kayak namanya innama amru ila arada syai'an yakun mayakun kan. Siapa mengkau menolak? Tidak ada satupun manusia sehebat apapun, sealim apapun, sekaya apapun tidak akan bisa menolak daripada kehendak Allah. Bagaimanapun kita berusaha menghindari mati di tengah jalan tabrak mobil, kita berjalan di samping jalan atau diam di rumah, tiba-tiba truk menabrak rumah kita, mati juga. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita mulai membaca kitab Darun Naqis. Jadi kitab nilang Arab Melayu aja. Anda belum bacakan kitab misalnya mengundur, kalau pinang orangnya mengundur, mana membarisi, nang mana lagi mencatat, jangan. Dengan namanya Allah Ta'ala yang amat murah pada manugerahai
atau memberi nikmat yang besar-besar, lagi amat menganugerahi atau memberi nikmat yang sini-sini atau yang sekarang dua. Aku mulai risalah ini alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama, dengan nama Allah Ta'ala yang amat pemurah. Allah Ta'ala itu amat pemurah. Ada pemalas? Di mana buktinya? Di dalam dunia inilah ada yang Islam, ada yang non-Islam, ada yang beragama Kristen, Hindu, apalagi agama yang lain, apalagi keharingan. Semuaan di dalam dunia ini, makhluk dalam dunia ini, wabil khusus kita manusia, agama Islam kada Islam, Tuhan kada pemalah diberi pada taat rezeki. Ini namanya adalah rahman, kasih sayang Allah dalam dunia. Bidah lawan rahim. Kalau rahim, kasih sayang Allah khusus dalam akhirat bagi orang yang beriman, bagi orang yang taat kepada Allah. Kalau rahman, kasih sayang Allah dalam dunia, agama Islam, kalau orang itu diberi rezeki, makanan, minuman, duit, jabatan. Yang Kristen kayak itu juga, yang Hindu kayak itu juga, yang Hucu iya juga, semuaan diberi rezeki. Ini kasih sayang Allah kepada ciptaannya dalam dunia, diberi rezeki pada taat sembahyang, bukan sembahyang tetap diberi rezeki. Allah ada pemalah. Suah kamarnya Allah ada pemalah. Yang sembahyang diberi rezeki, nang kadapang, nang Islam, nang kadapang diberi juga. Cuma nang sembahyang, nang beribadah diberi rezeki bisa lebih, barakahnya besar karena beribadah. Sedangkan nang kada beribadah diberi rezeki juga, bisa juga tidak lebih atau diberi lebih umpamanya, tapi barakahnya tidak ada karena kada beribadah. Yang amat murah pada menganugerahai, yakni memberi nikmat yang besar-besar. Nikmat yang besar-besar itu apa? Banyak. Nikmat yang besar-besar dari Allah, hidayah, petunjuk, Islam, kemudian iman, ketakwaan, menggawi yang baik-baik, itu adalah nikmat yang besar diberikan oleh Allah kepada kita di dalam dunia ini. Kalau diberi harta, diberi jabatan, diberi kemewahan dunia, itu bukan nikmat yang besar, itu nikmat yang kecil. Nikmat yang besar adalah iman, Islam, ihsan, berbuat ibadah, takwa, dan hidayah. Nah, kayak pian dapat nikmat besar, dibukakan hati ke majelis taklim karena dapat hidayah. Kalau hidayah petunjuk, apalagi dapat hidayah dari umat. Lalu orang yang mendapatkan hidayah di antara nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah hanya orang yang khusus, orang yang dipilih oleh Allah, hatinya terbuka dapat hidayah. Kenapa? Tidak sembarang orang dapat hidayah. Kalau mereka mau ke majelis taklim, kalau mereka mau beribadah, mau salat berjamaah, mau sembahyang walaupun sendirian, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, gemar melakukan ibadah, berarti orang itu yang dipilih oleh Allah. Ya kayak pian nih, dipilih oleh Allah. Ini malam ini dipilih. Malam kainnya bila ada turun, berarti kada dipilih lagi.
lagi ya amat manugerahai nikmat yang sini-sini jua, artinya yang sini-sini jua itulah nikmat yang sekarang juga maka jangan ada kalimat min haitsu la yahtasib, tanpa dikira-kira kita diberikan sesuatu oleh Allah. Duit datang padahal kita kada bagawi, ada orang datang memberi 1 miliar, ada orang datang memberi 100 juta, tanpa dikira-kira kita ini diberi oleh Allah. Itu namanya nikmat sekarang. Sekarangnya apa nikmat kita? Kesehatan, badan kita, kawan duduk ke majelis taklim beribadah, ini nikmat yang diberi Allah. Lalu kita menyikapi nikmat diberi Allahnya apa? Bersyukur. Dalam surga itu Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, di dalam surga itu banyak yang masuk ke dalam surga, siapa di antara mereka? Ujar Nabi menjawab, yang banyak masuk ke dalam surga adalah orang yang pandai bersyukur. Lalu kayak apa dalam kitab keterangan orang yang bersyukur? Orang yang bersyukur itu pertama adalah lidahnya mengucapkan kata alhamdulillah. Dia ingat memuji akan kebesaran Allah memberi nikmat kepada dirinya. Yang kedua, setelah dia alhamdulillah, lidahnya membaca alhamdulillah, digunakan nikmatnya untuk jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu digunakannya untuk beribadah, diberi mata ke majelis taklim, melihat tempat untuk ke majelis, diberi telinga mendengar ilmu yang disampaikan, mendengar bacaan kitab, mendengar bacaan Al-Quran, mendengar tentang hadis yang disampaikan, mendengar akan kata-kata yang thayyibah, kata-kata yang baik. Ini orang yang menggunakan nikmat dari Allah, maka orang itu bersyukur. Sugih, gunakan duitnya di jalan Allah. Misalnya yang sugih nih, setengah bulan sekali pian mengisi amplop 50 salambat. Hadir ke majelis taklim, duit pian sudah di bank berapa triliun. Setiap malam Kamis setengah bulan sekali dijajangkin di Sasampurna pinggir sungai. Pengajian bila boleh dijulungi amplop semungkin sholat, tapi basic kamu jual amplop kada basic ya Pak, jangan kawan. Cuma masjid kita nih, alhamdulillah masjid ini panitianya, pembakarnya, guru junai kita dan lain-lainnya berinisiatif membuka majelis setiap malam Kamis setengah bulan sekali untuk pian, untuk masyarakat kita umum. Siapa aja yang datang ke masjid kita silahkan untuk beribadah, silahkan untuk menuntut ilmu, silahkan untuk berdoa di dalam masjid kita, dan malam Kamis setengah sekali silahkan belajar ilmu di tempat ini. Jadi untuk kita, untuk apa? Mensyukuri diberi batang tubuh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aku mulai risalah ini yakni kitab Darun Nafis ini, alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama. Bermula segala jenis puji itu tertentu bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang memuliakan anak Adam dan memilih ia daripada mereka itu akan ulama. Dimulai sendiri dengan kalimat alhamdulillah. Ada juga kitab dimulai dengan bismillah. Kalau bismillah ingat dua lawan Allah. Alhamdulillah, beliau bersyukur tawa mengarang kitab ini, menyusun kitab ini, ingat lawan Allah. Kalau bismillah
bismillah di dalam kitab Salasitin Masalah, siapa yang memulai pekerjaan yang baik seperti mau makan, mau minum, mau apa bekerja yang baik-baik, maka dia tidak mengucapkan kata bismillah, nafisul barakati, aikatul barakati, putus barakahnya. Artinya kewian itu kada berbarakah. Makan kada berbismillah, walaupun yang dimakan halal, barakahnya kada ada. Sapiring makan lapar, 2 piring kada merasa kenyang, 3 piring kada merasa kenyang, sampai karak dikincing dipanci itu dia habis dimakan kada kenyang, barakahnya kada ada. Kenapa kada merasa kenyang? Orang yang makan tanpa membaca bismillahirrahmanirrahim di awalnya, maka iblis umpat makan lawatinya, makanya 5 piring kada merasa kenyang. Biasanya sudah melihat makanan senyaman, ayam bakar, nila bakar, sambalnya nyaman, mau ada bismillah lagi, itu haliwat kada melihat apa menangis makan apa dasar menangis. Segala puji, segala jenis pujian pula itu hanya untuk Allah. Jadi segala pujian kebesaran Allah, Allah maha melihat, Allah maha kaya, Allah maha berkehendak, dan segala-galanya pujian yang pantas hanya untuk Allah. Sedangkan kita sebagai hambanya, kita ini kada patut dipuji. Kenapa? Kita ini adalah banyak kekurangan dan bukan milik kita. Banyak kekurangan dan bukan milik kita. Makanya ulun lah, biar memuji ulun, misalnya wajah guru mirah ini aja gampang di orangnya. Awak tinggi, hidung mancung, memuji nih, bungas pulang, bah nyata aja di bibirnya tak gila-gila dalam sini. Gua punya urip bungas aja, memuji ulun, jangan. Padahal pujian itu membahayakan ulun. Di saat kita dipuji oleh orang lain, yang pantas dipuji hanya Allah, lalu ada orang memuji diri kita, ini adalah ujian terbesar kepada kita. Apa ujian terbesar? Hati kita, iman kita kepada Allah menjadi taruhan kita. Kalau kita lupa waktu dipuji, kita lupa kepada Allah yang maha hebat segala-galanya, maka tumbuh kesyirikan, kemunafikan, dan kesombongan di dalam diri kita. Tumbuh. Jangankan dipuji lah, ulun disalami ini ketakutan nih. Orang bersalaman ulun ketakutan, kalau pindah sombong nanti ulun, ya kan? Tapi karena ada hadis Nabi, man safaha aliman bakat safahani, barang siapa bersalaman lawan orang alim, sama bersalaman lawan aku. Ulun biarkan ya orang bersalaman mencium tangan, ulun biar aja. Makanya ulun harumi dulu. Kalau gimana bersalaman pulanglah Mbak Kakak, jangan himus asabdas bersalaman, impak lu himus tangan dulu. Takutan lu sombong, nang hibat tu Allah kita kada, nang bakahandak tu Allah kita ini dikehendakakan. Kita iradat bakahandak, tapi nang malazimi iradat kita berkehendak adalah muridan Allah nang maha berkehendak, kita ini kada ada. Takutan semua nang kedua bersalaman ini takutan lah bersalaman lah. Ada seorang murid datang kepada gurunya 10 tahun kada bertemuan, menangis dengan guru bersalaman dari Jakarta. Sugi sudah mengaji lawan guru lawas pulang ke Jakarta merantau, lalu Sugi mulik 10 tahun kada mulik menamai guru sudah tua. Nah menangis dengan guru sajam sudah nakai aja. Abah lapas sudah guru tadi ada bayu rindu lawan dia, jangan aku lapas nakai di Julsin menangis, kayak itu sih menggeruk, ada orang geruk, rupa-rupanya sesimut lawan dagingnya himpal karena cincin guru tadi, pakai cincin guru himpal sesimut. Mana namanya sesimut ini?
bulu dunia yang bersih. Jadi nampak tuh dipuji Allah, makanya melihat bangunan mewah, megah, wanita cantik luar biasa. Ingat, apa kata-kata kita melihat bangunan mewah? Diajarkan Nabi kata-katanya apa? Melihat perempuan cantik, laki-laki gagah, menawan, orang kaya kita lihat mobilnya mewah. Apa yang kita ucapkan? Subhan